Buka. Buka. Dalam kardus ini. Nah, gitu. Mana lagi? Jarap semua, jarap. Mana lagi? Diam. Jarap. Jarap. Saat matahari terbenam di ufuk barat, geliat dunia malam mulai bergejolak. Disinilah peran Raimas Backbone sangat dibutuhkan dalam mengamankan wilayah timur kota Jakarta. Selepas maghrib, tim Raimas Backbone yang dikomandoi oleh Bribka Ambarita menyisir ke perbatasan Bekasi di daerah Penggilingan, Jakarta Timur. Saat berada di Jalan Pisangan Lama, Cipinang, kami memberhentikan pengendara yang berboncengan 3. Gak apa-apa, santai aja. Santai. Dari mana mau ke mana? Hah? Kenapa? Ke induk ngapain? Apa? Hah? Oh. Motornya kurang 1. Mana? Jangan macam-macam ya, Le. Ya? Ini habis mandi kan? Ya, bersih soalnya. Wangi. Kalau udah wangi jangan macam-macam. Pemeriksaan standar mulai dari cek badan hingga percakapan pesan singkat di telepon seluler kami lakukan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kamu masih sekolah? Kamu? Masih sekolah? Udah lulus apa? Oh, berhenti. Baik-baik ya. Kerja yang benar. Udah, Jam. Udah, Tur. Udah. Dompetnya amin. Udah. Jangan bertiga lah. Setelah tidak menemukan hal yang mencurigakan, kami melanjutkan patroli ke arah perkampungan industri kecil Penggilingan. Kami mencurigai beberapa remaja nongkrong di depan toko yang sudah tutup. Pemeriksaan langsung dilakukan. Mau ngapain? Terus apa ini? Ini saya. Hah? Ini saya. Diam. Saat pemeriksaan diketahui salah seorang remaja membawa obat golongan G yang merupakan obat keras. Tramadol dan Heximer namanya. Pemeriksaan pun kami intensifkan. Coba.
Tramadol dan Heximer adalah obat keras dengan kategori gevaarlijk atau biasa disingkat G. Dalam bahasa Indonesia, gevaarlijk artinya berbahaya. Mengonsumsinya harus dalam pengawasan dokter karena dapat menimbulkan efek kecanduan bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Ada berapa tramadolnya? Bing, ada berapa? Ada berapa? Banyak sekali. Untuk apa? Aku kerja seminggu lebih dari 52 jam. Nggak pakai tramadol. Kamu kerja di sini? Iya, teman. Kamu beli dari mana? Pak, beli mana? Nggak di sana? Di sana aja. Di sebelah mana? Di dalam mana? Jangan itu, nanti bila total. Nggak bisa kita cukup. Kita ke sana dulu. Ke tempat kau beli itu ya. Ya? Oke. Mobil mana? Tiarap semua, tiarap. Tiarap. Para lagi! Kamu kerja di sini? Iya, teman. Kamu beli dari mana? Pak, beli mana? Enggak di sana? Di sana aja. Sebelah mana? Di dalam mana? Jangan itu, nanti bila total. Nggak bisa kita cukup. Kita ke sana dulu. Ke tempat kau beli itu ya. Ya? Oke. Mobil mana? Kehadiran tim Raimas Backbone di kawasan perkampungan industri kecil menarik perhatian masyarakat. Tak jarang, mereka ingin foto bersama anggota tim Raimas Backbone yang sedang menjalankan tugas. Tak hanya mengamankan pengguna tramadol dan Heximer, Raimas Backbone juga mendapati seorang anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor tanpa surat-surat. Bukan masalah itu. Kita kan nggak tahu tentang kepemilikan motor itu. Kalau motor itu habis kejahatan, Ya udah ambil. Gimana? Ambil, ditungguin. Oh, udah kita ambil. Ya, kita tunggu nggak jadi masalah. Berbekal keterangan dari pengguna tramadol dan Heximer, tim Raimas Backbone menuju toko yang menjual kedua obat keras ini. Lokasi toko tak jauh dari kami menangkap pengguna obat keras daftar G. Tepatnya di Jalan Kampung Jembatan Perkampungan Industri Kecil Penggilingan. Sesampainya di lokasi, Bribka Ambarita mencurigai beberapa pemuda yang sedang nongkrong. Langsung saja pemeriksaan dilakukan. Ini motornya mana? Ya udah.
Saya masuk dari sana. Motormu mana? Yang putih. Nah ini. Kalian ngapain di sini? Wih, ngapain? Saya baru datang kali. Rokokmu matiin, masa anak-anak ngerokok? Saya baru datang. Enggak, saya nanya baru datang apa enggak. Kalian ngapain sih Lamran? Enggak, saya baru datang tadi Pak sama Fajar, Pak. Nah, kau pulang ya, Dek? Iya. Ya. Setelah tidak ditemukan benda berbahaya, Bribka Ambarita menyasar ke toko kosmetik yang bercampur dengan toko obat yang juga menjual tramadol dan Heximer. Buka. Keluarin tramadol ya. Mana tramadol ya? Keluarin. Keluarin semuanya. Jangan sampai saya periksa. Keluarin semuanya yang lain. Yang lain keluarin. Heximer keluarin. Yang udah diplastik-plastikin. Keluarin semuanya. Jangan sampai saya periksa semua ya. Mana yang lainnya? Periksain semuanya, periksain. Jangan kerdus-kerdus ini. Nah, gitu. Mana lagi? Hah? Mana lagi? Kamu mana orang Aceh? Iya. Udah berapa? Kok masih di kantong? Ada masih di kantongnya. Masih ada itu. Periksa lagi. Sisanya mana? Ambil sisanya. Periksa di dalam, John. Bawa dia ke dalam. Itu Pak. Berangkat. Mana tadi anak-anak itu? Sini. Belinya apa tadi? Hah? Tramadol. Kamu tahu nggak bahayanya itu untuk kesehatan? Kan kalau sakit baru minum obat. Tahu nggak sakit minum obat? Jadi toko ini yang berjualan kosmetik tapi berjualan obat-obat keras, mereka menjual ke siapa aja, maupun di bawah umur atau siapapun yang membeli obat-obatan keras. Mereka itu tidak peduli, mereka yang penting meraup untung yang sebesar-besarnya. Padahal ini adalah obat-obat yang sangat berbahaya. Kita mengetahui apabila terlalu sering mengkonsumsi obat-obat keras chapter B ini, mereka akan kecanduan kalau tidak memakan ini sehari-hari lemas. Ya, terus kalau nggak makan kan lemas kan? Iya kan? Itu namanya kecanduan. Kalau nggak mengkonsumsi akan menjadi rasa nggak enak. Sama ya, mereka yang minum banyak-banyak, kamu yang penghasilannya sedikit. Lanjut tuh anak ikan bersama 2 ekor. Sudah. Sulit saja. Itu temenin itu. Nggak usah. Mas, itu ambil itu. Mana John? Nggak bakal diambil handphonemu. Orang gila yang minum. Orang gila lagi ngamuk. Minum biar tenang. Ya. Umurmu berapa? Kok nggak ada nanti?
Hah? Di mana dibuat? Jateng. Oh, kau kesini udah berapa lama? Hah? Kau pernah nggak makan obat ini? Tapi kau jual kan? Iya, itu nama. Kau apa? Apa kamu? Hah? Buat makan. Oh, berarti bisa mencuri alasan buat makan ya? Enak sekali. Iya, tahu buat makan. Orang kau hancur-hancurin hidupnya. Kau mau sama di sini? Mana temennya? Dari mana? Sini kak, kalau ngomong sopan. Lihat mata saya sama kau. Tandanya kau itu sopan. Berapa lama kau dagang ini? Baru 3 bulan. Di sini Jakarta baru 3 bulan. Tapi herannya kenapa semua toko kosmetik itu ngakuinnya? Kamu lihat muka saya. Kenapa semua ngakuin kayak gitu? Karena kalian satu persepsi semua untuk ngancur-ngancurin negara. Itu anak kecil dijual kayak gitu, kecanduan nanti kayak gitu. Harus makan terus, kalian enak. Beruntung, ada empat. Udah John, udah. Dari hasil penggeledahan terhadap toko kosmetik ini, ditemukan 109 butir tramadol dan 132 butir heximer yang dikemas dalam plastik sebanyak 22 bungkus. Setiap bungkusnya berisi 6 butir heximer. Penjaga toko pun kami bawa ke Polres Jakarta Timur untuk ditindak. Jika terbukti mengedarkan kedua jenis obat keras, maka pengedar obat akan dijerat dengan pasal 197 Junto pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar sudah menanti pelaku. Patroli berlanjut menuju Jalan Dr. Sumarno, tepatnya di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Didapati beberapa anak nongkrong yang diduga gangster. Tim Remas Backbone langsung memeriksa semua remaja. Gak usah lari, sini. Motor siapa itu? Motor siapa? Hah? Suratnya mana? Nggak punya kau suratnya itu. Belinya COD-an itu. Mana? Ambil coba. Ambil. Surat-suratnya di mana? Taruh kuncinya itu. Mana suratnya? Coba. Berapa kau beli ini? Hei. Hah? 2.500.000. Pakai apa suratnya? BPKB. Oh iya, BPKB-nya ambil coba. Di mana? Kau nggak usah bilang di rumah lo. Berapa kau beli ini? 25. Hah? 2.500.000. Kapan? Lewat mana? Teman mana? Hah? Di Pulau Gebang. Apa yang dikasih? BPKB. STNK-nya? STNK-nya ini apa kena tilang ya. Kenapa? Terus di mana sekarang BPKB? Di rumah. Di mana rumah? Di rumah. Hah? Saya ambil sekarang, Bang. Iya, ambil. Nah, ini motor ini. Saya akan dulu yang ambil. BPKB. 5 menit. Iya, benar Pak ini. Sama siapa? Terus uangnya dari mana? Dari bapak saya, Pak. Hah? Dari bapak saya. Terus STNK-nya kemana? Bilang itu dari teman saya, dari pagi masih udah 2 tahun. Oh, coba. Coba. Ntar dulu Mas, sini di sini.
Udah diperiksa itu, Jul? Ntar dulu sini kau. Periksa dulu itu, John. Bing, periksa itu, Bing. Karena dalam proses pemeriksaan remaja tidak kooperatif, akhirnya motor tanpa surat beserta pemiliknya kami bawa ke Polres Jakarta Timur untuk dibuktikan keaslian motornya. Perjalanan kami lanjutkan menuju Polres Jakarta Timur. Namun di Jalan Bekasi Timur Raya, kami melihat remaja mengendarai motor tanpa helm dan berboncengan 3. Curiga, kami langsung memberhentikan dan periksa. Kok bertiga naik motornya, Dek? Kok bertiga naik motornya? Pancong, Pak. Pancongnya. Main ini temen sih, Pak. Bukannya makan ke pancong? Enggak, di pancong. Pancong itu makan, Dek. Iya, ini pengen apa lagi teman. Tinggal di mana? Tara. Duh, Iya. jauh banget. Ini namanya Aldi ya kita ini. Main apa? Main. Aldi? Ya Aldi. Ntar ada temen saya nih di desa. Iya. Apa pacarmu? Bukan tuh Aldi sama Do yang saya. Jangan bertiga lah ya. Ya udah. Jangan bertiga. Ini motor siapa ini? Saya, Pak. Buka dulu. Joknya. Coba. Udah, tutup lagi. Masa bertiga? Lama ya. Pancong ngapain? Ini nemuin teman. Belajar kelompok. Ada, Aldi yang kita main nemuin teman. Siapa? Aldi sama Yoyo. Ada Teman apa dia? Hah? Teman apa? Teman main tongkrongan rumah Oh, aja. di pancong. Dia ada rumah neneknya hutan kayu, dia dosian Oh, baju. kalian serian batu. Baju. Iya, baju. Bukan motor kan? Kan, kagak. Saya pengen nyusulin. Oh, sama temanmu. Iya, ini bertiga. Dari Bintara. All Star mana? Bintara. Hah? Bintara All Star. Iya. Kamu anak gangster. Bisa, Bu. Saya tadi itu. Nah ini Itu teman saya, ya. Jadi dia menyebabkan saya. bukan. Mas, Iya. bukan itu intinya. Apa? Intinya, kamu gak usah habiskan masa mudamu. Tadi dia kagak Dengar dulu saya Iya. ngobrol, belum selesai. Iya, iya. Buka hatimu supaya kau berubah. Caranya gimana? Kau dengerin sama saya dulu. Jangan terus kau potong. Iya, Pak. Saya lebih tua 2 kali umur saya. Ya, supaya kau jangan terjerumus ke dalam hal yang lebih buruk. Kalau nongkrong bertiga naik motor kayak gini nggak jadi masalah sama kita, nggak ada pidananya. Tapi kalau kamu udah berbuat pidana, hancur hidupmu. Jangan iya aja, jangan manggut-manggut. Ciri-ciri orang yang manggut-manggut itu hanya bilang dalam hatinya, bodoh amat. Kan tadi bodoh banget. Dengar dulu, saya belum selesai. Kita bukan karena benci sama kalian. Kalian benci sama kita nggak apa-apa, silahkan, monggo. Tapi kalian tetap kita sayang, kita selamatkan, kita nasihati supaya jangan terlalu banyak kalian itu melakukan hal-hal yang buruk. Pergi jalan begini, itu jalan ini, serang kampung lain. Nanti pada saat kami melihat kalian melakukan kejahatan, kami tindak keras. Nanti tindakan kerasnya seperti apa? Kalian lihat aja nanti.
Meski tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan, Bribka Ambarita menasehati para pengendara motor agar tidak ikut terjerumus dalam dunia gangster-gangsteran. Kalian nggak usah untuk jadi sok-sok jagoan ikut-ikut mereka yang begaji itu. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena mereka pengen kalian seperti mereka, hidupnya hancur. Saya ngelihat wajahmu, tatapan matamu masih bisa diselamatkan. Jangan manggut-manggut. Ya. Wih. Nggak usah kegiatan-kegiatan yang kayak gitu. Ya, mau itu hanya mau ikut-ikutan, nggak ikut-ikutan. Nanti kamu cuma datang ikut-ikutan, terus tiba-tiba kau kena apesnya. Kau kena bacok sinimu. Iya. Padahal mukamu baby face. Nanti kalau kau kebacok, nggak baby face lagi. Nanti kau dipanggil mak codet. Kalian nggak apa-apa benci sama kita karena sering kita present. Setelah dinasihati, para pemuda dibiarkan untuk melanjutkan aktivitasnya dan diimbau untuk tidak berbonceng tiga. Saat tim Remas Backbone berada di lampu merah Jatinegara, tepatnya di Jalan Bekasi Barat, kami mendapati gerombolan anak yang naik di atas truk. Kami pun menanyainya. Kalian dari mana? Saya dari Kali-Kali, Pak. Kali, Pak. Hah? Saya mau pulang. Mau kemana? Kali, Pak. Ya, Pak. Di mana? Pulang. Mau pulang? Kau berisik, kau gagap. Satu jawabnya. Ya, Pak. Saya mau pulang, Pak. Kemana? Johor Baru, Pak. Saya mencari teman, Pak. Iya, Pak. Habis cari rumah teman. Ulang tahun, Pak. Jangan macem-macem saya. Ternyata salah satu anak kedapatan membawa senjata tajam. Dengan sigap, tim Remas Backbone memeriksa semua anak, termasuk supir truknya. Jarap semua, jarap. Jarap. Ada lagi dua. Mana satu? Udah diam. Tur. Bawa maju aja, Tur. Mobilnya. Maju sebelah kiri. Sini, geser depan sana. Kita depan. Jangan ada yang ngobrol. Karena berada di tengah jalan, kami meminta supir truk untuk menepikan kendaraannya. Kemudian pemeriksaan kami lanjutkan. Duduk sini. Duduk. Bawa sini, John. Bawa satu-satu sini. Turunin. Turun. Satu. Kau berdiri. Satu. Kiri. Ini, duduk sini. Duduk. Loh, ini apa kok? Caturnya kan? Duduk, jangan jongkok, duduk. Jangan ada yang ngobrol. Sebilah celurit berhasil kami amankan. Selain itu, juga meminta keterangan dari supir truk untuk memastikan kepemilikan dari senjata tajam ini. Enggak. Jadi celurit bukan punya mereka ya, bukan ada di sini ya. Enggak ada, kosong, Pak. Kita di kosong, benar. Kosong, benar. Kita ada surat jalan, kita harus ngantar barang ke Nah, kan takutnya kan itu punya bapak ketinggalan di situ, makanya bukan ya. Benar. Ya mungkin punya dia lah, punya siapa Iya. lagi. Soalnya dan Tadi nyetopin bapak pakai celurit apa enggak? enggak sih, cuman kan pada nyetop. Cuma pada ke tengah jalan semua. Iya, kan kita mau nggak mau berhenti, Pak. Dia Kadang bilang kan mau kemana? dia nggak tahu, katanya udah. Udah, nggak apa-apa, bapak sini aja Iya. dulu kan bapaknya. Setelah diperiksa, ke-9 anak remaja digelandang ke Polres Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski patroli tim Remas Backbone berakhir tengah malam ini, bukan berarti Remas Backbone berhenti memerangi kejahatan.
Raimas Backbone selalu ada mengamankan wilayah Jakarta Timur dari tindak kriminalitas. Baju kau mana baju? Dipakai baju itu, dipakai. Ya, pakai baju. Kamu turun dulu. Turun dulu, matikan mesinnya. Kirnya ada? Kata Pak, mau diurusin bawang Pak. Turun. Dipimpin Kasat Lantas Polresta Pontianak Kompol Syarifah Salbiah, kami melakukan penegakan peraturan lalu lintas, memeriksa setiap kendaraan yang tak taat aturan, menindak setiap pelanggar yang melintas membandel, tak menghiraukan aturan lalu lintas. Razia kendaraan yang kami lakukan membuat sebagian pengendara putar balik, mulai masuk gang hingga berputar melawan arah. Fenomena putar balik ini tidak hanya dilakukan satu atau dua pengendara, tetapi banyak. Mereka nekat kabur membahayakan keselamatan diri. Dan sudah pasti, mereka adalah pelanggar lalu lintas yang takut dengan keberadaan polisi. Benar saja, tiba-tiba seorang ibu terjatuh di tengah jalan akibat putar balik. Kenapa? Kan? Ibu mau putar balik ya? Bukan yang putar balik. Oh, kenapa dong? Nggak bisa berdiri? Saya disenggol dari belakang tuh motor yang di sebelah. Motor mana? Nggak tahu tadi udah nggak tahu kemana. Mana ibu motornya? Itu motor saya bu. Ibu sama siapa ya? Ini sama anak. Kamu jatuh nggak? Masih bisa berdiri nggak? Ayo berdiri ke situ yuk, ke kantor polisi yuk. Ayo, pelan-pelan. Ibu kenapa? Ibu tadi saya lihat kayak mau putar balik ya ibu ya? Hah? Saya nggak putar balik bu. Pelan-pelan. Saya ini baru habis melahirkan bu. Ya, baru habis melahirkan berapa hari ya Allah. Hari ini. Kamu sini dek, sini sayang. Ibu yang baru 40 hari melahirkan ini menahan sakit di kakinya akibat terbentur aspal. Kami membawanya ke pos polisi untuk diberikan pertolongan. Lupa membawa surat-surat kendaraan selalu menjadi alasan para pengendara. Seolah-olah surat kendaraan tidaklah penting, termasuk SIM. Dari lokasi ini, kami lalu melakukan pemeriksaan kendaraan di lokasi lainnya, wilayah Siantan Hilir, Kota Pontianak. Menuju ke lokasi, kami tetap melakukan penelusuran di sepanjang jalan. Tetap waspada terhadap pelanggar. Di lokasi ini tak hanya kami yang memeriksa kendaraan, tetapi juga ada pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang melakukan hal serupa, razia kendaraan dengan muatan besar. Kita kerjasama dengan Dishub itu untuk kegiatan yang
yang pelanggarannya, misalnya kit, overload, ya khusus untuk angkutan barang dan angkutan berat. Kemudian juga kita melakukan patroli terpadu di daerah-daerah rawan padat lalin, kemudian rawan tabrak yang korban fatalitas. Jangan ngerokok di dalam mobil, Pak. Jangan ngerokok di dalam mobil. Baju ke mana baju? Dipakai baju itu, dipakai. Ya, pakai baju. Kamu turun dulu. Turun dulu, matikan mesinnya. Kirnya ada? Kata Pak mau diurusin kawang Pak. Turun. Adeknya turun. Adeknya turun ya, turun. Matikan dulu mesinnya. Udah, yuk sini. Tolong mobilnya pinggirin dulu. Oh iya Kak. Ya, Apa Bu dia, ya. Pak? Kirnya udah ada, Bu. Pinggirin dulu mobilnya. Semua kendaraan angkutan berat diperiksa satu persatu, mulai dari aturan memuat barang hingga buku kir. Pemeriksaan ini untuk menertibkan setiap kendaraan bertona sebesar. Kecelakaan yang belakangan terjadi akhir-akhir ini melibatkan kendaraan pengangkut barang. Tak hati-hati, ugal-ugalan dan melanggar aturan angkutan membuat kecelakaan dengan resiko tinggi. Mereka yang tak memiliki surat KIR maupun menyalahi aturan terpaksa diberi sanksi oleh pihak Dinas Perhubungan. Jelang tengah malam, kami bergerak menelusuri jalanan kota, memantau setiap sisi dengan kewaspadaan penuh. Sesuai fungsinya, tim ini menjadi garda terdepan dalam menghalau setiap gangguan keamanan dan ketertiban, mengcover semua wilayah Kalimantan Barat, khususnya kota Pontianak. Kadang ngapa-ngapain kok Bu, saya kok udah Bu. Gak apa-apain gimana dah? Punya takut apa-apa. Siapa suruh lari? Kalau nggak ada apa-apa harusnya jangan lari. Sekarang salah siapa? Salah kita. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ungkapan ini cocok untuk dua remaja sok jago ini. Menahan sakit akibat jatuh, motornya pun rusak karena terjun ke parit. Bahkan, belakangan diketahui motor yang mereka pakai adalah motor temannya. Yang pasti mereka rugi berkali-kali. Kita menemukan semacam judi tangkas, namun tidak ditemukan pemilik, kosong. Tim Garda langsung melakukan pemeriksaan di dalam ruangan. Ada beberapa mesin judi yang masih menyala. Mesin inilah yang digunakan untuk bermain judi dingdong, meresahkan warga sekitar. Sementara beberapa anggota berjaga di luar, diduga upaya penggerebekan ini sudah bocor. Kita temukan nih, sudah berceceran seperti alat hisap sabu berupa bong dan beberapa buah korek api diduga untuk menghisap sabu, beberapa kantong klip kosong juga diduga bekas bungkus narkotika jenis sabu.